Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Cesar Awansa dengan NIM I1D11858 dengan mata kuliah UAS kali ini yaitu Antropologi Seni yang berjudul Masyarakat. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana kita bisa berkumpul dan mempresentasikan di mata kuliah ini, dan tak lupa juga kita panjatkan syukur kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mendapatkan hidayah bagi kita semua. Oke, langsung saja masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalahnya adalah manusia pada dasarnya adalah sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memiliki naluri untuk hidup dengan yang lainnya. Karena itulah, sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dan kecenderungan pokok, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya atau di sebagai masyarakat, dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Kecenderungan manusia hidup bersosial atau bermasyarakat sudah ada sejak lahir. Perumusan masalahnya adalah apa definisi masyarakat dalam kehidupan berkelompok. Yang kedua, jelaskan pengertian dari wujud kelompok manusia. Dan yang ketiga, apa saja unsur-unsur dalam masyarakat. Yang C, tujuan penulisan. Makalah ini selain digunakan untuk menyelesaikan tugas antropologi, juga memiliki tujuan yang ditujukan kepada pembaca, yaitu menjelaskan apa itu masyarakat. Dan yang kedua, apa saja wujud kelompok manusia serta unsur masyarakat. Oke, masuk yang ke bab 2, yaitu pembahasan kehidupan berkelompok dan definisi masyarakat. Kehidupan berkelompok dalam alam binatang. Dari jenis makhluk hidup yang berindividu sejenis dalam sebuah kelompok. Dari ilmu mikrobiologi, misalnya, kita mengetahui bahwa banyak jenis protozoa hidup bersama makhluk sel jenisnya dalam suatu kelompok sebanyak ribuan sel yang masing-masing tetap merupakan individu tersendiri. Dari makhluk hidup ini kita bisa mengetahui jenis dari banyaknya serangga seperti semut, lebah, belalang, dan lain-lainnya secara berkelompok. Dan yang kita amati adalah semut. Semut adalah hewan serangga atau sejenis serangga yang hidup di bawah tanah, atau yaitu secara berkelompok dan selalu bekerja sama. Selain makhluk sel atau serangga, kita akan mengetahui binatang-binatang yang lebih tinggi dari serangga atau lebih besar dari hewan kecil, termasuk ikan, burung, serigala, banteng, dan makhluk-makhluk primata
seperti kera, gorila, dan kesatuan kelompok lainnya. Dari beberapa ciri yang dapat kita anggap ciri khas kehidupan kelompok, yaitu pembagian kerja yang tetap antara berbagai macam kesatuan atau golongan individu dalam kelompok untuk melaksanakan berbagai macam fungsi hidup. Yang kedua, ketergantungan individu kepada individu lain dalam kelompok sebagai akibat pembagian kerja tadi. Kerjasama antar individu yang disebabkan karena sifat ketergantungan tadi. Dan yang keempat, komunikasi antar individu yang diperlukan guna melaksanakan kerjasama. Dan yang terakhir, diskriminasi yang diadakan antara individu, warga, kelompok, dan individu dari luarnya. Mengenai asas pergaulan antara makhluk dalam kehidupan alamiah, beberapa ahli filsafat seperti Spencer pernah menyatakan bahwa asas egoisme atau asas mendahulukan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan yang lain mutlak perlu bagi jenis makhluk hidup untuk dapat bertahan dalam alam yang kejam. Hanya sikap egois yang dapat membuat sejenis makhluk hidup menjadi kuat sehingga ia cocok atau sebagai fit dengan alam untuk bertahan hidup, ya bisa disebut juga sebagai survive. Sikap egois memungkinkan the survival of the fittest. Sebaliknya, ada beberapa ahli filsafat lain yang menunjukkan bahwa lawan asas egoisme yaitu asas altruisme atau asas hidup berbakti untuk kepentingan yang lain. Ini membuat jenis makhluk itu menjadi sedemikian kuatnya sehingga dapat bertahan dalam proses seleksi alam yang kejam. Maka jenis makhluk berkelompok itu mampu mengembangkan suatu hubungan saling tolong-menolong dan kerjasama yang serasi sehingga sebagai kelompok mereka menjadi begitu kuat dapat bertahan hidup dalam alam yang kejam. Seperti semua tadi, dia selalu saling tolong-menolong dan bekerja sama dengan sesama sabuk yang lainnya. Yang kedua adalah kehidupan berkelompok makhluk manusia. Manusia adalah jenis makhluk hidup dalam kelompok. Dengan demikian, maka pengetahuan mengenai asas hidup kelompok yang sebenarnya telah dapat kita pelajari pada berbagai jenis protozoa, serangga, dan binatang. Dengan demikian, masih ada suatu perbedaan asas yang sangat mendasar seperti kelompok binatang dan kehidupan kelompok manusia. Sistem pembagiannya pun sangat menarik, yaitu adanya aktivitas kerjasama dan berkomunikasi dalam kehidupan kelompok bersifat naluri. Naluri merupakan sesuatu kemampuan yang telah terencana oleh alam dan tergantung dalam gen jenis binatang yang bersangkutan. Sedangkan sistem pembagian kerjanya, aktivitas kerjasama dan berkomunikasi dalam kehidupan kelompok manusia tidak bersifat naluri. Hal ini disebabkan karena lepas dari pengaruh ciri-ciri ras, baik Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, atau lainnya. Organisme manusia mengevolusi suatu watak yang khas. Apabila ditemukan suatu tingkah laku yang efektif dalam menanggulangi suatu masalah hidup, maka tingkah laku itu tentu diulangi setiap kali masalah serupa timbul. Agar suatu pembedaan yang tajam antara kelakuan binatang dan tingkah laku manusia dalam kehidupan berkelompok, maka dibagi menjadi binatang
perlakuan binatang berkelompok animal behavior, dan yang kedua adalah dijadikan mirip diri dengan belajar, learn action. Oke, pola-pola tindakan dan tingkah laku manusia adalah hasil belajar. Maka kita dapat mudah mengerti bahwa pola-pola tindakan dapat berubah dengan lebih cepat daripada perubahan bentuk biologisnya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam rentang waktu hidup beberapa generasi manusia tidak sama cepatnya pada kelompok manusia satu dengan kelompok manusia lainnya. Ada yang mengalami perubahan lambat yang berlangsung dalam jangka waktu berapa puluh generasi selama 1 atau 2 abad, dan ada pula berkelompok-kelompok generasi saja selama hanya berapa puluh tahun. Proses perubahan yang berbeda-beda menyebabkan timbulnya ragam kesatuan hidup manusia yang berada di muka bumi ini. Yang B, berbagai wujud kelompok manusia. Manusia di muka bumi saat ini berjumlah lebih dari 3 miliar. Dan seluruh makhluk jenis Homo sapiens itu menampakkan suatu keragaman yang disebabkan karena ciri-ciri ras Caucasoid, Mongoloid, dan Negroid. Dan beberapa ciri lain yang berbeda-beda dalam arti beragam ciri ras itu tidak menyebabkan timbulnya beragam pola tingkah laku manusia. Seperti orang Indonesia misalnya yang memiliki ciri-ciri ras Mongoloid Melayu, orang Indonesia pribumi tidak begitu berbeda dalam hal ada tingkah lakunya dibandingkan dengan orang Indonesia mempunyai ciri ras Mongoloid Cina Selatan, orang Indonesia keturunan asing. Serupa itu juga ada orang Amerika yang mempunyai ciri-ciri ras Caucasoid dan orang Amerika yang mempunyai ciri-ciri ras Negroid. Dalam hal adat tingkah lakunya, mereka tidak banyak berbeda alias sama dari halnya berbicara bahasa Inggris dan tingkah laku menurut adat istiadat dan gaya hidup seperti orang Amerika. Ragam tingkah laku manusia memang bukan disebabkan karena ciri-ciri ras, melainkan karena kelompok-kelompok tempat manusia itu bergaul dan berinteraksi. Lebih khususnya dalam tiap suku bangsa ada kesatuan-kesatuan hidup yang lebih kecil lagi, yaitu desa dan kota. Dalamnya manusia yang terdekat dalam kesatuan-kesatuan khusus itu berwujud sebagai kelompok-kelompok kekerabatan, sedangkan organisasi khusus itu berwujud sebagai misalnya perkumpulan rekreasi, partai-partai politik, organisasi dagang, badan-badan pendidikan, dan lain-lain. Walaupun semua suku bangsa di negara-negara lain pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya mempunyai wujud seperti terurai tadi, sebagai contoh yang konkret akan kita tinjau lebih khusus salah satu suku bangsa, yaitu Bali. Mereka juga hidup di dalam desa-desa maupun dalam kota-kota di Pulau Bali. Beberapa contoh dari kota di Bali misalnya Gilimanuk, Buleleng, Singaraja, Denpasar, Bangli, Gianyar, dan lain-lain. Di desa-desa di Bali ada kelompok-kelompok kekerabatan seperti Dadia dan Karang. Di kota Bali, kelompok dan organisasi tersebut juga ada, malahan jumlahnya sangat sering kali lebih besar, terutama dari jenis yang sifatnya baru, misalnya organisasi buruh, perkumpulan sekolah, organisasi wanita, organisasi pegawai, dan berbagai jabatan dan sebagainya. Beragam wujud ini bukan disebabkan karena ada suku-suku bangsa yang berbeda-beda, melainkan karena
Secara horizontal, ada lapisan-lapisan sosial yang berbeda. Suatu negara dengan berbagai suku bangsa seperti Indonesia terdapat lapisan sosial yang berlaku untuk seluruh negara. Selain itu juga terdapat sistem-sistem pelapisan sosial yang hanya berlaku untuk tiap suku bangsa dalam negara. Yang C, unsur-unsur masyarakat. Yang pertama, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata Latin socius berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. 2. Kategori sosial. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud karena adanya suatu ciri atau suatu kompleks ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan kepada manusia itu. Ciri-ciri objektif itu biasanya dikenakan oleh pihak dari luar negeri, atau kategori sosial itu sendiri tempat disadari oleh yang bersangkutan dengan maksud praktis tertentu. Kecuali persamaan ciri objektif tadi yang dikenakan kepada mereka oleh pihak luar, biasanya tidak ada unsur lain yang mengikat suatu kategori sosial. Yang ketiga, golongan sosial. Suatu golongan sosial juga merupakan suatu kesatuan manusia yang ditandai oleh suatu ciri tertentu. Bahkan seringkali ciri itu juga dikenakan kepada mereka oleh pihak luar kalangan mereka sendiri. Walaupun demikian, satu kesatuan manusia yang kita sebut golongan sosial itu mempunyai ikatan identitas sosial. Hal itu dapat disebabkan karena kesadaran identitas itu tumbuh sebagai respon atau reaksi terhadap cara pihak luar memandang golongan sosial tadi. Mungkin juga karena golongan itu memang terikat oleh suatu sistem nilai, sistem norma, dan sistem istiadat tertentu. Yang keempat adalah kelompok dalam perkumpulan. Suatu kelompok atau grup juga merupakan suatu masyarakat karena memenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya adanya sistem interaksi antara para anggota dengan adat istiadat serta sistem norma yang mengatur interaksi itu. Dengan adanya kontinuitas serta dengan adanya rasa identitas yang mempersatukan semua anggota tersebut, association sebaiknya diterjemahkan dengan istilah perkumpulan. Dasar organisasinya adalah organisasi buatan, yang sebenarnya perbedaan antara dua istilah kelompok dan perkumpulan dalam ilmu antropologi dan sosiologi sudah diadakan sejak lama. Hanya saja para ahli menekankan pada aspek lain dari perbedaan itu. Akhirnya, walaupun kelompok maupun perkumpulan memiliki keempat syarat pengikat dasar dari satu masyarakat, yaitu prasarana untuk interaksi, kontinuitas, sistem norma, dan identitas sosial, namun hanya kelompok lain yang dapat disebut sebagai masyarakat. Yang kelima, beragam kelompok dan perkumpulan. Contoh lain adalah kelompok yang terdiri dari sekelompok anak remaja yang sekelompok tetangga yang sering bergaul, sekelompok awak kapal dan sebagai kapal nelayan, Bugis, dan sebagainya. Perkumpulan dapat dijelaskan berdasarkan prinsip guna dan keperluannya atau fungsinya. Dengan demikian, ada perkumpulan yang gunanya untuk keperluan mencari nafkah, untuk melaksanakan suatu mata pencarian, dan intinya untuk perkumpulan ekonomi. Perkumpulan semacam itu misalnya suatu perkumpulan dagang, suatu koperasi, atau perseroan atau perusahaan dan sebagainya. Yang keenam, ikhtiar mengenai beragam sosial atau wujud kesatuan manusia. Beragam wujud kesatuan manusia terdiri dari peserta istilahnya yang hingga
sekarang masih tetap merupakan suatu masalah yang belum mantap di antara para ahli antropologi dan sosiologi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa dalam sistem wujud kesatuan manusia, yaitu komunitas, yang menekankan pada aspek lokasi hidup dan wilayah, dan konsep kelompok yang menekankan pada aspek organisasi dan pimpinan dari suatu kesatuan manusia. Adapun 3 wujud kesatuan manusia, yaitu kerumunan, kategori sosial, dan golongan sosial, dan dapat disebut masyarakat, sedangkan perkumpulan lazimnya juga tidak dapat disebutkan demikian walaupun memenuhi masyarakat. Yang ketujuh atau yang terakhir, interaksi antar individu dan dalam masyarakat. Pembahasan sebelumnya telah beberapa kali dipakai konsep interaksi yang dalam bahasa sehari berarti bergaul. Konsentrasi itu penting karena tim masyarakat merupakan suatu kesatuan dari individu yang satu dengan lainnya, lalu dalam hubungan berinteraksi yang berpola mantap. Dalam hal menganalisis proses interaksi antar individu dengan masyarakat, kita harus membedakan 2 hal, yaitu kontak dan komunikasi. Kontak merupakan hubungan sosial antara individu satu dengan individu lainnya yang bersifat secara langsung sebagai wujud aksi dan reaksi, sedangkan komunikasi merupakan tindakan seseorang menyampaikan pesan terhadap orang lain, dan orang lain itu memberi tafsiran antar sinyal tersebut menunjukkan dalam suatu perilakuan. Dalam banyak proses interaksi di masyarakat di dunia, salah menangkap serupa itu sangat sering terjadi dan merupakan pangkal utama dari berbagai ketegangan yang ada dalam tiap masyarakat yang hidup. Yang terakhir, bab 3 itu penutup. Kesimpulannya adalah masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antar individu yang berada dalam kelompok tersebut. Dengan demikian, kita menjadi tahu apa itu masyarakat dan bagaimana masyarakat itu terbentuk dari suatu organisasi perkumpulan dan interaksi sosial itu sendiri, serta jenis-jenis yang dihasilkan dari masyarakat tersebut. Saran dari saya, dalam mengetahui suatu masyarakat perlu kita ketahui dari segi suatu kelompok dan perkumpulan yang dikembangkan dengan organisasi di luar maupun di dalam, serta interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dalam suatu ilmu antropologi dan sosiologi dari bab sebelumnya. Sekian dari sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari kata-kata maupun perkataan dari presentasi saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.